Lanjutan pembahasan soal untuk buku Soal-soal Kiat Sukses USDA 2021 Mapel IPA terbitan Kabupaten Gunung Kidul, paket 4. Kita lanjutkan nomor 11. Pagi hari, Andi duduk di depan rumah, lalu dia melihat angin dan awan tebal, hujan deras, ayam berlarian, dan burung berterbangan mencari tempat berteduh. Setelah hujan reda, Tono melihat pelangi muncul, bunga-bunga bermekaran, ayam dan burung kembali berlarian dan berterbangan di halaman rumahnya. Menurut pendapatmu, pernyataan berikut yang termasuk dalam gejala alam biotik ialah? Mari kita analisis dulu mana yang termasuk gejala alam biotik dan mana gejala alam abiotik. Gejala alam biotik adalah peristiwa yang berkaitan dengan makhluk hidup. Kita akan menggarisbawahi warna hijau. Sedangkan gejala alam abiotik, peristiwa yang berkaitan dengan komponen-komponen abiotik atau komponen-komponen yang tidak hidup. Kita akan garisbawahi warna merah. Kita mulai. Di sana ada angin dan awan tebal. Nah, ini gejala alam abiotik tentunya. Hujan deras, ini juga gejala alam abiotik. Ayam berlarian, burung berterbangan. Ada makhluk hidupnya kan, ayam sama burung, berarti gejala alam biotik. Kemudian next, pelangi muncul. Ini gejala alam abiotik. Bunga bermekaran, berarti gejala alam biotik. Ayam dan burung lagi berlarian dan berterbangan ya, berarti gejala alam biotik. Nah, sudah habis. Oke, bisa kita lihat yang mana saja gejala alam biotik. Jawabannya A. Ayam berlarian, burung terbang, dan bunga mekar. Nomor 12, perhatikan gambar di bawah ini. Wah, gambarnya agak tidak terlihat ya. Pertanyaannya, ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk mengeluarkan zat sisa ditunjukkan pada gambar. Baik, nomor 1 ini adalah gambar daun yang meneteskan air. Jadi ini bisa kita simpulkan, ini peristiwa gutasi. Nah, gutasi ini pengeluaran tetes-tetes air dari daun, dari stomata daun, biasanya terjadi di pagi hari. Ini termasuk ciri ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Kemudian yang nomor 2 ini ada gambar bunglon ya, dia sedang menyesuaikan warna tubuhnya dengan tempat yang ia tinggali. Jadi ini ciri adaptasi. 3, ini ada tumbuhan bunga yang mengarah ke luar jendela karena cahayanya berasal dari luar. Ini adalah ciri bergerak dan bisa juga peka terhadap rangsang cahaya. Yang nomor 4, nah ini dari 1 kemudian nantinya akan menjadi 2. Nah, ini ciri makhluk hidup hidra sedang berkembang biak. Jadi jawabannya nomor 1 A. 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Jenis interaksi simbiosis pada tumbuhan benalu dan tumbuhan inang di atas adalah. Oke, ini gampang banget, pasti kalian ingat semuanya. Simbiosis antara benalu sama tumbuhan inang. Simbiosisnya adalah simbiosis parasitisme. Karena akar benalu mengambil sari makanan dan dari pohon inang yang ditempelinya, sehingga tumbuhan inang dirugikan. Karena benalu ini tidak bisa fotosintesis, jadinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Maka dia harus mengambil nutrisi dari tumbuhan lain. Lanjut nomor 14. Wah, ada gambar lagi dan gambarnya semakin tidak terlihat. Baiklah, kita cari tahu dulu ini kira-kira gambar apa. Nomor 1 ini adalah tumbuhan paku. Jadi kurang lebih gambar jelasnya seperti ini. Nah, yang nomor 2 ini kayaknya gak jelas banget. Jadi kita asumsikan ini adalah pohon palem kipas atau tumbuhan palem. Kemudian yang nomor 3
ini agak-agak bisa terlihat dia adalah tanduk rusa. Tanduk rusa itu juga termasuk tanaman paku-pakuan. Yang nomor 4 ini adalah pohon kelapa. Pertanyaannya, pasangan tumbuhan di atas yang hubungan kekerabatannya lebih dekat ditunjukkan oleh nomor. Dari keempat ini, kekerabatan yang paling dekat bisa terjadi antara gambar nomor 1 sama gambar nomor 3. Sama-sama ini paku-pakuan atau Pteridophyta. Sedangkan untuk palem kipas sama pohon kelapa ini juga dekat karena mereka sama-sama monokotil atau berkeping satu. Jadi kita lihat opsinya pasangan 1, 3 atau 2, 4. Oke, adanya 1 dan 3, berarti jawabannya A. Ke-15, akhir-akhir ini sering terjadi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia. Bencana ini merusakkan rumah, sawah, gedung perkantoran, hutan, dan mematikan hewan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut adalah Oke, jadi usaha apa yang bisa menanggulangi bencana tersebut? Nah, bencana ini apa ya kira-kira yang dapat merusakkan rumah, sawah, gedung, hutan, sama mematikan hewan? Yang A, coba tidak membangun rumah di dekat sumber air. Nah, ini tidak spesifik sumber airnya itu apa. Kalau misalnya di dekat sumber air sumur atau sumber air pegunungan ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau sumber airnya sungai mungkin itu ya nggak boleh. Karena nanti bisa mudah menimbulkan banjir kalau air sungai meluap. Karena kalau membangun rumah di sekitar sungai itu biasanya ya kira-kira paling mereka akan melakukan pendangkalan sungai untuk memperlebar area rumahnya. Jadi kita simpan dulu yang nomor A, kayaknya bukan ya, karena di dekat sumber airnya itu nggak spesifik. Kemudian yang B, merevisi Undang-Undang Perlindungan Alam. Ini terlalu luas juga, jadi perlindungan alam itu bisa macam-macam. Misalnya kalau perlindungan hewan langka atau satwa langka, itu nggak berpengaruh dengan gedung perkantoran, dengan sawah. Oke, B kita lewati dulu. Yang C, tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam bisa macam-macam sih sebenarnya, ada banyak. Misalnya mineral, minyak, ataupun sumber daya pepohonan yang ada di hutan. Nah, kalau misalnya mengeksploitasi sumber daya alam pepohonan di hutan, ya bisa cocok sih, karena kalau pohonnya ditebangi, hutannya hilang, maka nanti akan terjadi bencana banjir. Nah, bencana banjir itu ya bisa merusakkan rumah, sawah, gedung, hutan, serta mematikan hewan. Ini bisa. Oke, untuk yang D coba dulu membuka lahan hutan untuk ladang yang baru. Nah, kalau membuka lahan hutan untuk ladang berarti memperparah, namanya bukan usaha. Jadi dari A, B, C, D yang paling tepat untuk soal nomor 15 adalah C. Lanjut nomor 16, perhatikan gambar berikut. Proses yang berlangsung pada bagian yang ditunjuk tanda panah adalah gambarnya ini gambar fokus kita ke sistem pernafasan. Di sini ada paru-paru, kemudian yang diperbesar adalah gambar seperti anggur, kumpulan anggur. Jadi kita langsung bisa menyimpulkan bahwa gambar yang dimaksud adalah alveolus. Proses yang berlangsung apa yang terjadi di alveolus? Pengikatan oksigen dan pelepasan gas CO2. Jadi di alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2. Oksigennya diserap, kemudian CO2-nya dilepas biar dikeluarkan ke lingkungan lagi.
17. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk dengan huruf X adalah, ini adalah gambar nefron dari ginjal. Dan yang ditunjukkan huruf X adalah glomerulus. Nah, glomerulus ini, ingat fungsinya di sana terjadi filtrasi atau penyaringan darah yang nantinya akan menghasilkan urin primer. Nah, sudah ketahuan jawabannya ya, berarti C. Filtrasi, penyaringan darah oleh glomerulus menjadi filtrat glomerulus. Sambil ingat-ingat yuk bagian-bagian nefron yang berkaitan dengan pembuatan urin. Jadi setelah si darah disaring di glomerulus, maka nanti hasilnya kan urin primer ya. Urin primer akan dihantarkan ke saluran setelahnya, yaitu di sekitar sini ya. Pokoknya antara glomerulus sama lengkung Henle. Nah, ini namanya tubulus proksimal. Tubulus proksimal ini fungsinya untuk reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Misalnya di dalam urin primer tadi masih mengandung asam amino sama glukosa, itu diserap kembali karena itu masih bisa digunakan tubuh. Nah, hasilnya nanti adalah urin sekunder. Urin sekundernya kemudian disalurkan ke lengkung Henle, lewat lengkung Henle. Kemudian di sini ada saluran lagi namanya tubulus distal. Di tubulus distal terjadi augmentasi atau penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Misalnya urea atau sisa obat-obatan. Nah, nanti ditambahkan ke urin sekunder, kemudian diolahkan, namanya augmentasi. Hasilnya nanti urin yang sebenarnya siap untuk dibuang. Nah, di sini adalah tubulus colectivus. Ini tempat untuk mengumpulkan dan menampung urin yang terbentuk untuk segera dikeluarkan dari ginjal. Jawabannya tadi sudah dapat ya, C. Lanjut nomor 18. Perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut. Oke, kalau ada gelas kimia, ada corong, ada tabung reaksi, berarti ini percobaan Ingenhousz. Berdasarkan percobaan di atas, maka pernyataan di bawah ini yang sesuai adalah, oke, pilihan gandanya ini membicarakan tentang gelembung udara ya. Yang banyak mana, yang sedikit mana. Ingat-ingat kembali untuk percobaan Ingenhousz ini, tujuannya adalah membuktikan bahwa fotosintesis itu memerlukan cahaya. Semakin banyak cahaya yang memapar tumbuhan hidrilla yang ada di sini, maka proses fotosintesisnya semakin cepat. Dibuktikan dengan banyaknya gelembung yang dihasilkan. Jadi kalau perbandingan ini nomor 1 itu tempat teduh, nomor 2 sama 3 itu terkena cahaya, maka otomatis yang banyak gelembungnya itu yang nomor 2 sama nomor 3 karena di tempat yang terkena cahaya. Kemudian variabel yang beda antara dua nomor 3 adalah yang nomor 3 ini ditambahi NaHCO3. Nah, di sini ada CO. NaHCO3 berfungsi untuk memberikan donor karbon dioksida. Ingat, fotosintesis itu bahannya salah satunya adalah karbon dioksida. Jadi kalau karbon dioksidanya banyak, maka proses fotosintesisnya juga semakin cepat dan gelembung udaranya itu hasilnya semakin banyak. Berarti kalau kita bicara tentang gelembung udara yang dihasilkan, maka yang paling banyak ada di nomor 3, kemudian urutannya ke nomor 2, dan yang paling sedikit yang di tempat teduh dan tidak dikasih NaHCO3, berarti ini yang nomor 1 yang paling sedikit. Jadi opsi yang paling benar yang mana? D. Gelembung udara paling banyak terdapat pada perangkat nomor 3 karena ada penambahan senyawa CO2 atau karbon dioksida. Ini tentang persilangan.
Untuk nomor 19, ada seorang pria bergolongan darah AB menikah dengan wanita bergolongan darah O. Kemungkinan memiliki anak bergolongan darah sama dengan ayahnya adalah, oke, jadi kita cari berapa anak yang golongan darahnya sama dengan ayah, berarti golongan AB. Ini berkaitan dengan persilangan. Jadi golongan darah ada macam-macam genotipnya sesuai dengan golongan darahnya. Ini sistem ABO ya. Jadi untuk golongan darah A, ini genotipnya bisa IAIA atau IAIO. Jadi yang IAIA ini homozigot, yang IAIO heterozigot. Sedangkan golongan darah B, genotipnya kalau nggak IBIB homozigot atau IBIO. Kemudian yang golongan darah AB, genotipnya IAIB. Golongan darah kosong atau kita sebut biasanya golongan darah O, ini punya genotip IOIO. Nah, dari soal kalau golongan darahnya AB berarti genotipnya IAIB. Sedangkan wanita bergolongan darah O ini sudah pasti juga IOIO. Kita tulis parentalnya kalau begitu. IAIB disilangkan dengan IOIO. Gametnya apa? Untuk yang ayah gametnya IA dan IB. Untuk ibu gametnya IO. Seperti biasa kita silangkan. IA disilangkan dengan IO, ketemunya IAIO. IAIO ini fenotipnya golongan darah A yang heterozigot. Nih, sesuai ini kan? Kemudian IB sama IO kita silangkan. Hasilnya IBIO ini adalah golongan darah B. Sudah habis ya gamet yang disilangkan, berarti hasilnya cuma ini. Satu-satu. Berarti kalau dipresentasikan ini 50%, 50%. Setengahnya itu golongan darah A, setengahnya golongan darah B. Nah, pertanyaannya, kemungkinan anak yang bergolongan darah sama dengan ayah, golongan darah AB. Ternyata nggak ada. Ya sudah, berarti jawabannya 0%. A. Jadi nih bagi kamu barangkali ada yang golongan darahnya itu tidak sama dengan ayahmu atau tidak sama dengan ibu kamu, jangan khawatir, itu bukan berarti kamu bukan anak mereka. Soal terakhir tentang bioteknologi. Susu yang telah diambil dari sapi harus segera dikonsumsi, diolah atau diawetkan agar tidak rusak. Salah satu cara pengolahan susu yaitu dilakukan melalui fermentasi oleh bakteri yang dapat menguraikan protein dan lemak. Hasil fermentasi tersebut adalah keju. Kelebihan keju dibanding susu adalah, oke, di sini sudah ada brainstorm tentang fermentasi susu yang menghasilkan keju ya. Jadi kita lihat pilihan jawaban yang ada kaitannya dengan apa yang sudah dinyatakan di sini. Jadi kelebihan keju dibanding susu adalah, coba kita ke A dulu. Jenis makanan hasil olahan susu menjadi lebih bervariasi, awet, dan enak dimakan. Oke, bisa. Jadi susu bisa diolah menjadi produk-produk yang bervariasi, kemudian awet. Ini berdasarkan pernyataan ini tadi. Susu yang tadi ambil harus segera dikonsumsi. Nah, kalau enggak ya berarti harus diawetkan, salah satunya dengan bioteknologi fermentasi. Kemudian yang B, protein yang terkandung dalam keju lebih tinggi dan kandungan lemak rendah dibanding susu. Kalori keju itu lebih tinggi daripada susu ya. Jadi kita asumsikan bahwa protein sama lemaknya itu lebih tinggi keju daripada susu. Dan ini juga kalau dibandingkan dengan yang A lebih menyangkut bioteknologi
untuk yang opsi A. Jadi yang B ini sementara kita coret dulu. Yang C, jumlah susu yang dimanfaatkan menjadi keju lebih banyak sehingga peternak menjadi lebih sejahtera. Ya benar sih, cuman pernyataan ini juga tidak menyangkut dengan pembahasan bioteknologi. Jadi C juga kita coret. Yang D, nilai gizi keju hampir sama dengan susu, tapi keju lebih mempunyai cita rasa dan lebih mudah dicerna usus. Ya, ini juga benar. Jadi fermentasi ini menguraikan protein sama lemak kan? Berarti memang keju lebih mudah dicerna oleh usus. Jadi jawabannya yang mana? Oke, ini jawaban yang paling mirip atau jawaban yang paling dekat itu kalau nggak A atau D ya. A kalau nggak D. Cuman sih dari pernyataan ini dan kita kaitkan dengan bioteknologi, jawaban yang paling benar kalau aku sih lebih cenderung ke A. Jenis makanan hasil olahan susu menjadi lebih bervariasi, awet, dan enak dimakan. Tapi ini enak dimakannya ya bisa dihapus aja deh. Kalau kamu punya pendapat lain tentang jawaban nomor 20 bersama dengan pembahasannya atau alasannya, silahkan boleh lo tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama. Selesai untuk pembahasan paket 4. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.